datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia
Shalom, selamat pagi kepada anak-anak sekalian. Mari sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita sepanjang hari ini, kita berdoa dan mendengarkan renungan singkat. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami yang Maha Kudus dan Maha Mulia, di hari yang indah pagi ini Tuhan, kami mengucapkan syukur atas segala anugerah dan kasih-Mu yang melimpah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan izinkan kami untuk menikmati hari yang baru ini. Kiranya Allah menolong kami, Allah menuntun dan memenuhi kami dengan roh-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami sepanjang hari ini membawakan faedah dan makna bagi dunia ini. Jadikanlah diri kami ini ya Bapa, terang yang bercahaya, yang boleh menyejukkan dan membawa dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Serta Tuhan pimpin dalam setiap langkah kaki kami untuk menuju kepada rencana yang Tuhan sudah buat di dalam setiap kehidupan pribadi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mendengarkan renungan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin bawakan renungan yang saya beri tema berpikiran besar. Mari kita baca ayat yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, yang demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang tidak akan pernah merubah nasib ataupun merubah perilaku hidupnya selama ia tidak mengolah pikirannya dengan benar, mengolah pikirannya dengan baik. Maka penting di sini kita memiliki pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang sedap, pikiran-pikiran yang manis, dan pikiran-pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena seluruh tindakan, baik perkataan, tangan maupun kaki kita, ditentukan oleh kapasitas daripada pikiran itu. Pikiran inilah yang akan melahirkan tindakan-tindakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya perlu kita memiliki pikiran-pikiran yang benar dan pikiran-pikiran yang baik. Disinilah perlunya kita mengelola pikiran kita. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh yaitu Carson atau Ben Carson dalam bukunya yaitu Think a Big, berpikir besar. Seseorang itu dia katakan bisa meniru gaya orang lain, meniru keberhasilan orang lain, tetapi ia harus melakukan lebih hebat dari orang itu. Maksudnya anak-anak, kita bisa meniru orang-orang yang sukses, yang menjadi figur kita. Tetapi kita harus melakukan lebih hebat dari yang ia lakukan. Ketika itulah kita bisa meniru keberhasilan mereka. Begitu kata Ben Carson. Dan firman Tuhan pada hari ini jelas mengajar kepada kita supaya kita memiliki pikiran yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan
dan patut dipuji. Ini yang harus menjadi perbendaharaan di dalam pikiran kita. Supaya kita bisa melahirkan tindakan-tindakan yang persis seperti yang kita pikirkan. Yaitu pikiran yang benar, pikiran yang mulia, pikiran yang sedap didengar, pikiran yang patut dipuji, dan pikiran-pikiran yang hebat. Anak sekalian, pikiran yang hebat ada 3 ciri. Yang pertama, yaitu memiliki pikiran yang benar dan positif. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang yang punya pikiran besar, harus kita landasi dari pikiran itu benar dan positif. Ketika kita berbicara dengan saudara teman kita, harus dilandaskan dengan fakta yang benar dan positif, yaitu memberikan keteduhan, memberikan suasana yang ceria, memberikan motivasi, memberikan inspirasi. Inilah pikiran-pikiran yang besar, pikiran-pikiran yang hebat. Yang kedua, anak-anak, pikiran yang besar adalah pikiran yang memandang potensi dirinya, bukan melihat tantangan dan persoalan yang dihadapi. Jadi orang yang memiliki pikiran yang besar adalah orang yang mampu melihat potensi dirinya, melihat kemampuan dirinya, daripada ia memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya. Ini adalah orang yang punya pikiran besar. Dan yang ketiga, orang yang punya pikiran yang besar adalah orang yang selalu kreatif di dalam tindakan dan penuh dengan inovasi. Ini orang-orang yang punya pikiran besar. Jadi tindakan-tindakannya sangat kreatif dan inovatif. Ya. Ini semua didasari ketika di dalam pikiran kita ini adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang sedap, hal-hal yang manis, hal-hal yang mulia, dan hal-hal yang patut dipuji. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Semoga anak-anak diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan hal yang demikian. Ingat, pikiran kita yang akan melahirkan tindakan. Ya, kalau pikiran kita benar dan hebat, maka akan melahirkan tindakan yang benar dan hebat pula. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah mencerahkan hati dan pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang singkat ini, yang telah memberikan cahaya terang di dalam pikiran kami. Karena kami menyadari Tuhan, dari pikiran kami inilah Tuhan yang akan melahirkan tindakan-tindakan. Oleh sebab itu ya Allah, tolong kendalikanlah pikiran kami. Tolong Tuhan terangi pikiran kami, supaya kami boleh melahirkan tindakan-tindakan yang benar, yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak didik kami. Berikanlah mereka pikiran-pikiran yang hebat, pikiran-pikiran yang besar, sehingga mereka boleh bertindak, berkarya, penuh dengan kreativitas dan inovasi. Terpuji nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak sekalian, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti